Baik, izinkan saya menyampaikan suatu materi ini memenuhi tugas perkuliahan sejarah SPI bersama Ibu dosen Ibu Afni Dindra. Saya perkenalkan, nama saya Ariful Hikam. Saya dengan NIM 253378. Saya akan membahas tentang kenapa Indonesia dijajah berabad-abad. Nah, bahasanya kita pernah terbesit nggak, pernah terpikir nggak dalam pikiran kita bahwasanya kenapa Indonesia yang sebegitu luas ini, yang sebegitu kaya ini bisa dijajah ratusan tahun? Nah, jawaban yang bahasa bayinya itu adalah bahasa paling sederhana banget dan paling banget itu karena Indonesia itu terlalu kaya kalau untuk dibiarkan sendiri. Nah, jadi mereka berbondong-bondong agar mengeruk kekayaan Indonesia ini. Rempah-rempah kita banyak, rempah-rempah kita nggak ada satu macam, tapi begitu banyak macam. Ada situ ladanya, ada cengkehnya, ada palanya. Ini bangsa Eropa tuh iri mereka. Bangsa Eropa tuh bangsa yang tanah mereka tidak seperti tanah Indonesia, yang itu subur. Tanah mereka itu gersang, nggak bisa tanam apa-apa. Nah, makanya itu yang memotivasi mereka untuk sampai ke Indonesia mengambil harta alam kekayaan Indonesia. Nah, kita akan bahas 3 negara di sini, ada dengan 3 cara juga nanti dan dengan luka-luka yang masing-masing berbeda-beda. Yang pertama kita bahas yang Portugis. Ini adalah negara pertama yang menginjakkan kakinya di Nusantara ini sebelum namanya Indonesia. Dulu namanya Nusantara. Nah, mereka menginjak kakinya itu ada di Malaka, yang pada saat itu Malaka sebagai pusat perdagangan rempah paling ramai di Asia. Bayangkan, Asia itu sebuah benua, bukan sebuah negara. Nah, kemudian mereka Portugis ini lanjut ke mana? Ke Ternate dan Tidore sebagai penghasil cengkeh terbanyak di dunia. Nah, atau jantung cengkeh terbanyak di dunia. Nah, tapi mereka cerdik. Nah, monopoli dagang yang mereka terapkan itu bikin rakyat Maluku itu nggak senang sama mereka. Nah, mereka suka mengatur-ngatur rakyat Maluku pada saat itu, sehingga Sultan Babullah itu melakukan perlawanan kepada penjajah Portugis ini. Nah, apa yang tersisa dari mereka? Yang tersisa dari mereka itu budaya. Keroncong, Anda pernah lihat keroncong? Nah, itu pengaruh dari mereka, hasil peninggalan mereka. Kemudian gereja itu di mereka Kristen Pulen. Kemudian bendera-bendera atau komunitas Katolik, nah itu juga hasil penjajahan atau sisa kebudayaan dari mereka. Kemudian kita lanjut ke Belanda. Ini kalau sang penjajah paling lama dengan waktu 350 tahun lamanya. Nah, mereka motivasi mereka tiga. Goal, glory, gospel. Mereka goal itu ingin mencari kekayaan, glory itu ingin menjadi kejayaan, gospel ingin menyebarkan agama. Sama kayak Portugis juga sama. Mereka goal, gospel. Tapi mereka ini, Belanda ini mendirikan namanya VOC. VOC itu kayak kongsi dagang. Nah, kekuatan kongsi dagang itu setara dengan kekuatan negara. Nah, sehingga mereka punya tentara sendiri, sehingga mereka punya mata uang sendiri, sehingga mereka bisa bikin hak perjanjian dengan raja-raja lokal. Nah, kemudian apa yang paling menyakitkan dalam sejarah Indonesia ini ketika mereka datang ke Indonesia? Sistem tanam paksa. Bahwasanya rakyat itu wajib menyerahkan lahan, wajib menyerahkan tenaga demi apa? Demi tanaman ekspor Belanda. Hasilnya apa? Banyak musibah kelaparan massal yang terjadi di berbagai negara di wilayah Indonesia. Warisannya apa? Warisannya ekonomi dan sistem kasta sosial. Sistem kasta sosial itu adalah salah satu warisan Belanda yang masih bertahan sampai saat ini. Apalagi, tapi sisi positifnya masih ada tersisa rel kereta, masih ada tersisa jalannya dan irigasi yang masih kita pakai hari ini. Dan contohnya apa? Jam gadang yang bisa kita pakai hari ini. Kemudian Jepang, mereka menjajah sebentar 3 tahun, tapi hasilnya
sangat sakit. Apa? Sisi tergelapnya apa? Romusa. Romusa itu kerja paksa yang mengirim jutaan rakyat membangun jalan dan benteng. Nah, banyak yang tak pernah pulang. Nah, maksudnya itu udah hilang aja nyawa mereka, mati aja. Mereka disuruh untuk kerja paksa yang mengirim jutaan rakyat membangun jalan benteng, tapi sudah karena saking beratnya sehingga rakyat tuh banyak kelaparan, akhirnya banyak yang kematian. Nah, tapi dari masalah sulit ini lahirlah sebuah namanya organisasi peta cikal bakal TNI dan menciptakan sedikit ruang bagi Soekarno-Hatta untuk menyalakan semangat kemerdekaan. Nah, jadi itu sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.